kita ucapkan karena kita telah melewati tahun 2021 dengan selamat, diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah rezeki. Kita saat ini mengawali masuk di awal tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita senantiasa diberi oleh Allah keselamatan, kesehatan, juga diberikan oleh Allah keberkahan rezeki serta kesuksesan. Pada malam hari ini kita habis melakukan satu riyadhah, satu ritual di awal tahun. Ini yang biasa kita lakukan, yaitu mendoakan mudah-mudahan di tahun 2022 kita semua diberi oleh Allah keselamatan, dijauhkan dari Allah musibah, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Di awal tahun ini alangkah baiknya jika mengawali tahun ini dengan satu ibadah kepada Allah, sehingga dengan satu harapan diawali dengan satu kebaikan, satu ibadah, sehingga perjalanan kita satu tahun ke depan di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Makanya banyak sekali masyarakat kita yang salah dalam mengartikan atau mengaplikasikan malam tahun baru ini, terutama adik-adik kita, anak-anak kita yang remaja. Di penghujung tahun digunakan untuk berpesta-pesta, bahkan hal-hal yang negatif lainnya. Mestinya budaya seperti ini kita ganti, kita rubah dengan satu budaya yang baik, lebih baik. Artinya apa? Di malam tahun baru, di penghujung tahun, mestinya kita gunakan untuk merenung, introspeksi diri kita selama satu tahun yang sudah berlalu, baik di dalam kehidupan kita, termasuk apa yang perlu kita benahi, kesalahan-kesalahan apa selama satu tahun yang sudah berlalu itu, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan memperbaiki untuk bekal di tahun yang akan datang. Seperti itu. Akan tetapi karena ini sudah menjadi satu budaya, ya kita cuma bisa mengingatkan, mendoakan, terutama bagi kita yang sudah punya anak-anak remaja, ya kita jaga supaya di malam tahun baru ini tidak sampai melakukan satu pesta yang sekiranya itu bisa berakibat kurang baik, terutama bagi diri saya pribadi. Ini kebiasaan di setiap malam tahun baru, terutama di malam tahun baru kita melakukan satu ritual introspeksi diri, kemudian diawali tepat jam 12 pergantian tahun kita lakukan ritual, yaitu kita mandi keramas dalam keadaan suci. Kita melakukan sholat sunat, namanya kalau wejangan dari salah satu guru saya, yaitu wejangan sholat sunat nago tahun. Nah, jadi artinya apa? Kita menyambut di tahun baru 2022 ini dengan doa, karena apa? Setiap tahun ini ada nago tahunnya. Jadi kita melakukan sholat hajat sebanyak 12 kali, yaitu karena apa? Dalam satu tahun ada 12 bulan. Dengan satu harapan, mudah-mudahan di tahun ke depan, 12 bulan ke depan, kita selalu diberi Allah kesehatan, keselamatan, serta kesuksesan. Tidak ada satu aral melintang atau musibah yang menimpa pada diri kita dan keluarga kita khususnya, dan umumnya kepada bumi Nusantara ini. Jadi kita melakukan sholat hajat
12 kali dan 12 kali seperti itu. Dan kemudian kita lanjutkan beberapa wirid dzikir ya, yang sesuai dengan kebiasaannya, terutama ditujukan kepada Nogo Tahun. Minimal kita kirimi Fatihah lah Nogo Tahun di tahun 2022 ini. Karena apa? Mengapa kok ada Nogo Dino, Nogo Tahun, Nogo Wulan? Nah ini ada, saya pernah membaca salah satu kitab yang namanya kitab itu berjudul Kitab Nur Muhammad. Makanya orang-orang Jawa dulu, si waktu kecil saya mungkin itu kok ada Nogo Dino, orang-orang tua dulu. Mengapa kok Nogo Dino? Nah, itu ada, seperti apa kok bisa muncul kata-kata dan menjadi tradisi, termasuk di kalangan masyarakat Jawa. Ini ada Nogo Tahun, Nogo Wulan, Nogo Dino. Nah, itu ternyata saya menemukan dalam salah satu kitab, yaitu yang berjudul Kitab Nur Muhammad. Di situ dijelaskan bahwasannya bumi ini dikelilingi atau dijaga sama malaikat yang berwujud ular naga dan melingkari bumi ini. Makanya di situ ada Nogo Tahun, Nogo Wulan, dan Nogo Dino, karena bumi ini berputar. Dan ini sangat ilmiah sekali. Karena apa? Di alam semesta ini ada satu pancaran energi. Ada energi yang dari waktu ke waktu itu juga beda. Makanya di Al-Quran sendiri ada waktu-waktu mustajabah, termasuk sepertiga malam. Nah, seperti itu auranya. Jadi ketika itu bumi berputar dan otomatis naga ini juga kepalanya juga ikut berputar. Makanya kalau dahulu orang-orang leluhur kita, nah, seperti itu menghitung apapun dihitung dengan Nogo Dino. Ternyata ya sangat ilmiah sekali, dan memang itu ada di dalam kitab Nur Muhammad, bahwasanya bumi ini dijaga oleh seekor naga, malaikat yang berwujud seekor naga, sehingga dinamakan Nogo Dino. Nah, Nogo sendiri, naga ini kan juga satu simbol saja, yaitu simbol kejayaan, simbol kekuatan. Nah, kenapa? Kalau kita sehebat apapun kita, kalau kita tidak diberi Allah kejayaan, ya mesti celaka. Sesakti apapun kita, nah, karena orang Jawa bilang sehebat-hebatnya orang itu kalau sudah apes lah, ini apes sih. Nah ini tidak ada orang hebat. Nah, tetapi kalau kita tahu ilmunya, ini termasuk ilmu falak. Jadi ilmu ini ilmu falak. Ilmu falak ini salah satu wahyu dari Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi ilmu bahasa orangnya memang ilmu yang sangat sudah langka sekali, ilmu falak ini. Jadi ilmu kuno. Sejak zamannya Nabi Idris, termasuk salah satu kewahyuan Nabi Idris alaihissalam, ya diberi Allah ilmu falak ini, sehingga muncul berbagai macam ilmu perbintangan. Ya, bahasa ilmu falak itu ilmu perbintangan. Kalau orang Jawa dikemas dalam bahasa Jawa ya primbon. Makanya para ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang alim ini sangat menguasai sekali ilmu falak ini. Kalau ilmu falak ini dikuasai betul, ini gugurnya selembar daun saja ini tahu. Seperti itu, sampai seperti itu, sehingga dikemas, dipelajari orang modern, sehingga muncullah sebuah kalender di situ. Ini berawal dari ilmu perbintangan atau ilmu falak. Sebetulnya sangat ilmiah sekali, tidak ada yang klinik, itu tidak ada. Nah, kita bicara klinik karena memang akal pikiran kita saja yang tidak sampai, kita tidak mau membuka diri untuk mempelajari sebuah ilmu. Dan memang diperintahkan juga di dalam Al-Quran, kita disuruh untuk mengenali tanda-tanda keagungan Allah. Ada apa dengan tanda-tanda itu? Akhirnya tercipta sebuah ilmu atau sains, ilmu pengetahuan, yaitu tentang ilmu perbintangan, ilmu cuaca. Kita tahu kalau bulan ini sampai ini biasanya
musim kemarau, musim hujan, ini ada di ilmu perbintangan. Bahkan gerhana matahari, gerhana bulan jauh sebelumnya kita sudah mengetahui. Disitulah kita diberi oleh Allah akal pikiran, kita diberi oleh Allah, diberi amanah oleh Allah khalifah. Nah, tujuannya untuk mengenal tanda-tanda keagungan Allah atau tanda-tanda alam semesta ini. Makanya ilmu falak ini adalah ilmunya para nabi sebetulnya. Nabi Idris dan para ulama-ulama kita terdahulu. Ini sangat pandai dengan ilmu falak. Kalau dalam bahasa Jawanya ya wis dinamakan primbon. Nah, seperti itu adalah pecahan-pecahan dari ilmu falak. Makanya ilmu falak ini adalah salah satu wahyu dari yang diberikan Allah kepada Nabiullah Idris. Makanya pada awal tahun 2002 ini sedikit saya akan membagikan sebuah pengetahuan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau kita sudah menguasai ilmu falak ini enak. Ilmu falak ini karena setiap tahun ini ada juga nogo dinonya. Setiap bulan juga ada nogo bulan, hari juga ada nogo hari di situ. Artinya di situ aura keberuntungannya, energi semestanya. Nah, seperti itu. Makanya kami sedikit memberikan satu rumus. Nah, satu rumus supaya apa? Kalau kita menguasai ini, insya Allah ini sebuah sarana bisa dicoba. Jadi kita malah lebih detail, yaitu membahas masalah jam. Nah, dalam hari ini jam apa saja yang dari ini ada energi keberuntungannya atau nogo waktu, nah, bahasanya itu nogo waktu. Jadi ini akan kita kupas sedikit sebagai satu wacana atau satu pengetahuan saja. Nah, boleh percaya, boleh tidak, silakan dicoba. Karena ilmu ini sudah dikaji para leluhur-leluhur kita, termasuk para ulama-ulama kita terdahulu. Orang-orang alim biasanya sangat menguasai betul ilmu falak. Kalau kiai-kiai sepuh zaman dahulu ini seperti itu. Ya tujuannya apa? Dengan mengetahui seperti itu, minimal kita bisa mengantisipasi seperti itu. Satu contoh saja ilmu alam, misalnya kalau belum waktunya hujan kita menanam, misalnya kita menanam padi, nah kira-kira di bulan yang mungkin musim kemarau ya otomatis padinya tidak akan tumbuh seperti itu. Jadi kita harus tahu, kita harus menguasai ilmu alam, termasuk ilmu falak ini. Itu juga bagian dari ilmu falak. Tahu alam waktunya hujan, ini musim kemarau. Di musim kemarau kita menanam, ya yang kita tanam sia-sia. Maka disitulah ilmu pengetahuan ini pentingnya. Jadi makanya di sini kami membagikan, dari setiap hari ini ada jam-jam kejayaannya. Nah, siapa yang menggunakan ilmu ini, insya Allah barangkali ada saudara kita, teman kita yang mungkin ada urusan, baik itu urusan berbisnis, urusan makelar tanah, atau urusan hal-hal yang sifatnya ada satu kepentingan. Ini tepatkan di waktu-waktu kejayaan waktu, nogo waktu kalau bahasa, nogo jam. Ini ada, kita mulai dan disimak baik-baik sehingga ini bisa dijadikan satu minimal satu pengetahuan dan bisa dicoba. Nah, ini seringkali juga saya coba. Nah, sebetulnya saya sendiri juga tidak terlalu percaya, akan tetapi kok saya coba kok, oh iya betul. Nah, akhirnya ya lama-lama ternyata ilmunya orang dahulu itu luar biasa. Tinggal kita mencoba saja, tidak bayar, iseng-iseng lah. Kita perlu, apapun perlu kita coba. Nanti minimal seperti itu. Kalau kita awali dari hari, karena hari yang pertama diciptakan hari Minggu. Kita awali dari Minggu ya. Kejayaan. Nah, kalau ada urusan apa-apa, kepentingan bisnis, kepentingan urusan hal lain, atau janjian dengan siapapun, kalau di hari Minggu ini jam yang atau joyo nogo jamnya atau kejayaan
di hari Minggu ini kalau menemui seseorang urusan usaha, urusan lobby-lobby atau hal lain-lain, nagih hutang, nah ini juga penting. Nagih hutang saja kalau enggak ketepatan ya kadang-kadang enggak ketemu orangnya, kadang yang ditagih juga nanti marah-marah, atau bahkan pinjam. Nah, pinjam atau hutang seseorang, mau pinjam seseorang ini juga tahu waktu. Ini kalau pegang ilmu falak ini insya Allah banyak berhasilnya. Nah, ini kalau hari Minggu ini kita mulai simak baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit saya berbagi ilmu ini. Hari Minggu jam keberuntungannya ini yang pertama adalah jam 6 sampai jam 8. Jadi kalau menemui seseorang, kalau bisa waktu jam 6 atau jam 8, baik jam 6 pagi, jam 8 pagi atau jam 6 sore atau jam 8 malam. Ini pokoknya jam 6 sampai jam 8, ini yang pertama di hari Minggu. Yang kedua yaitu jam 11 sampai jam 1, baik siang atau malam. Nah, kemudian yang ketiga untuk hari Minggu diingat-ingat. Yang ketiga jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3. Ini keberuntungan, kita mau janjian, kita mau urusan bisnis, kita mau pinjam hutang atau nagih hutang, ini insya Allah banyak berhasilnya. Ini banyak berhasilnya. Kemudian hari Senin ini jam keberuntungannya atau kejayaannya. Hari Senin ini kejayaan jam yang pertama adalah jam 4 sampai jam 6. Ini diingat, jam 4 sampai jam 6. Kemudian yang kedua jam 9 sampai jam 11. Nah, ini baik sekali untuk orang yang dagang, orang yang usaha atau yang lain-lain, makelaran. Nah, ini penting mengetahui ilmu ini. Kemudian yang ketiga jam 11 sampai jam 1. Ini untuk hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa yaitu jam 2 sampai jam 4. Baik siang atau malam. Ini berlakunya seperti itu. Kemudian jam 9 sampai jam 11. Ini hari keberuntungannya. Kemudian yang ketiga jam 11 sampai jam 1. Oh ya, ini hari Selasa ya, hari Selasa kita ulang, hari Selasa. Ini hari Selasa kita ulang. Hari Selasa jam 2 sampai jam 4. Kemudian jam 7 sampai jam 9. Kemudian jam 9 sampai jam 11. Ini hari Selasa. Jadi itu diingat-ingat, barangkali ada ketemuan, janjian urusan bisnis, atau yang belum punya pacar, mau pacaran, janjian, insya Allah ya banyak jodohnya. Kemudian hari Rabu ini jam 1 sampai jam 3. Hari Rabu, ini jam kejayaannya. Kemudian yang kedua jam 6 sampai jam 8, baik siang atau malam. Kemudian yang terakhir jam 8 sampai jam 10, ini hari Rabu, diingat-ingat. Barangkali urusan makelar tanah, urusan bisnis lobby-lobby, insya Allah banyak berhasilnya. Kemudian hari Kamis, ini hari Kamis. Hari Kamis ini hari keberuntungannya jam 11 sampai jam 1. Kemudian jam 4 sampai jam 6. Kemudian jam 6 sampai jam 8. Ini diingat-ingat. Jadi kalau hari Kamis, oh berarti jamnya ini. Kemudian hari Jumat ini jam 9 sampai jam 11. Kemudian jam 2 sampai jam 4. Kemudian jam 4 sampai jam 6. Ini kalau hari Jumat. Kalau janjian harus ditempatkan jam ini, insya Allah tujuan kita berhasil. Nah, ini ilmu falak, ilmu perhitungan. Ini sudah dikaji oleh para leluhur kita, para ulama, alim ulama kita di zaman dahulu. Ini juga mengambilnya dari sebuah kitab, tidak ngarang sendiri ya. Kemudian yang terakhir hari Sabtu, hari keberuntungan atau jam keberuntungan hari Sabtu. Ini tepat jam 7 sampai jam 9. Ini hari Sabtu. Kalau janjian apa-apa ya harus antara jam 7 sama jam 9 yang pertama.
Kemudian yang kedua jam 12 sampai jam 2. Kemudian yang terakhir jam 2 sampai jam 4. Ini pemirsa, 7 hari ini berbeda-beda jam kejayaannya. Kalau kita tahu nogo waktu, ini namanya nogo jam atau nogo waktu, ini kita enak. Nah, kalau zaman masyarakat kita masih banyak sekali yang menggunakan, cuma ndak tahu sampai detail jam-jaman, ndak tahu, paling terakhir pada nogo dino itu naas dino dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau ini sampai pada jam-jam ini memang jarang sekali dikupas atau dipelajari. Biasanya orang-orang yang memang sudah ilmu falaknya ini sudah paham betul. Ilmu falak ini memang bermanfaat sekali dan luar biasa. Nah, artinya apa? Kalau kita tahu waktunya, kita itu enak. Ibarat orang itu sudah modal dasarnya sudah ada, tinggal berdoa sedikit. Nah, itu saja insya Allah berhasil. Seperti itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan itu saja sedikit perbincangan santai di awal tahun 2022. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan kita semua di tahun 2022 ini harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena kalau melihat tanda-tanda alam di tahun 2022 ini banyak sekali musibah, banyak sekali bencana, banyak sekali lah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan atau melihat video ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, tetap diberikan oleh Allah keselamatan, dimudahkan rezekinya oleh Allah, juga dipanjangkan umurnya dan selalu diberi kesuksesan. Nah, itu saja pemirsa, sedikit